Di tanah yang diberkahi para nabi, berdiri sebuah masjid yang menjadi saksi sejarah iman dan doa jutaan manusia. Masjid ini bukan sekedar bangunan, ia adalah simbol harapan, keteguhan, dan kerinduan umat pada kedamaian. Di tempat inilah doa-doa dipanjatkan, dan dari tempat inilah harapan tentang kebebasan Baitul Maqdis terus hidup. Di balik dinding-dinding yang penuh cerita, Baitul Maqdis adalah rumah bagi tawa anak-anak, lantunan ayat suci, dan kehangatan masyarakat yang saling menguatkan. Anak-anak Baitul Maqdis tetap belajar mengaji, tetap bermain, tersenyum, meski dunia di sekitar mereka tak selalu ramah. Di sana kita belajar bahwa bahagia bukan berarti tanpa luka, tapi tetap memilih bersyukur meski dalam keterbatasan. Baitul Maqdis bukan hanya tentang konflik, Baitul Maqdis adalah tentang kehidupan, tentang cinta, tentang manusia yang tetap memilih berbuat baik. Namun, sejak 7 Oktober, dunia kembali menyaksikan betapa rapuhnya rasa aman di tanah Baitul Maqdis. Rumah-rumah runtuh, keluarga terpisah, tangis anak-anak terdengar di antara debu dan reruntuhan. Banyak mimpi terhenti, banyak pelukan tak sempat terucap. Di tengah gelapnya keadaan, mereka bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tapi juga kehilangan rasa aman yang seharusnya dimiliki setiap manusia. Dan kepada dunia, Baitul Maqdis seakan bertanya, apakah tangisan kami terdengar? Namun Baitul Maqdis tidak pernah benar-benar menyerah. Di antara puing-puing doa tetap dilangitkan. Di tengah luka senyum masih dihadirkan. Mereka percaya bahwa janji Allah itu nyata. Bahwa kebebasan bukan hanya sekedar mimpi, tapi kepastian yang sedang menunggu waktu. Hari ini kita mungkin belum bisa berada di sana, tapi doa kita bisa sampai ke langit Baitul Maqdis. Dan dari tempat ini, mari kita kirimkan satu pesan sederhana. Baitul Maqdis tidak sendiri, Baitul Maqdis tidak dilupakan, dan Baitul Maqdis akan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, akhirnya kita datang di chapter kelima. Ya Allah, kayak panjang banget ya perjalanannya itu. Kita di chapter ini cukup panjang. Maraton apa kita ini tuh? Lari kan? Maraton. Kita nggak mau kalah sama semester 1 ini. Iya. Nah jadi kita di chapter 4 kemarin tentang masa kemasan dan masa digital Islam. Nah, di mana masa digital Islam itu kita kehilangan harapan kita, yaitu adalah Baitul Maqdis. Nah, di chapter kelima ini kita ingin membahas tentang bagaimana kita bisa mengembalikan harapan itu, Baitul Maqdis itu oleh perjuangan umat Muslim dengan cara yang memang sesuai dengan Rasulullah SAW. Nah, bagaimana itu ceritanya? Kita episode ini dalamnya. Kita mulai aja langsung di chapter kelima ini. Nah, di sini kita mulai dengan lahirnya sang pembela agama yang lurus. Ini ceritanya itu dimulai dengan seorang analis namanya Najmuddin Aib. Dia itu pengen menikah dengan seorang perempuan yang memiliki visi Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Nah, ketika dia menemukan perempuan itu dan menikah dan sebagainya, lahirnya seorang anak namanya Yusuf bin Najmuddin Aib. Nah, akhirnya didekrit pada tahun 1137 Masehi atau sekitar 530 Hijriah. Nah, si Najmuddin Aib ini adalah seorang prajurit militer dari dinasti Zamki. Dia juga punya paman yang merupakan seorang panglima besar itu di dinasti Zamki. Nah, si Yusuf bin Najmuddin Aib ini, dia itu punya seorang guru namanya Nuruddin Zaki, yang nanti kelak akan memimpin suatu dinasti Zaki. Nah, Nuruddin Zaki ini dia itu punya visi untuk menyatukan umat Muslim yang tadinya di episode sebelumnya kita ceritakan tercerai, terutama untuk di wilayah Syam dan Mesir. Nah, yang akhirnya nanti gara-gara visi sang guru ini menjadi pula visi dari sang Yusuf bin Najmuddin Aib itu.
Nah, dari gurunya ini, si Nuruddin Zaki ini, si Yusuf bin Najib itu belajar tentang taktik berperang dan selalu juga tentang agama Islam Betul. dengan yang lurus sebenarnya. Nah, suatu ketika apa namanya si Yusuf bin Najib itu mengikuti si gurunya ini si Nuruddin Zaki dan Nuruddin Zaki itu sudah menjadi apa namanya Sultan Dinasti Zaki, itu apa namanya si Yusuf bin Najib itu bersama pamannya itu disuruh apa namanya si paman asal di Mesir itu diminta oleh Nuruddin Zaki untuk membantu Mesir, yang mana kali itu dapat permintaan dari Wazir Mesir dari Syawal untuk melawan pasukan Khalid, yang mana waktu itu ini sudah pernah ada perseteruan ya dalam pasukan Khalid. Nah, akhirnya diutuslah Nuruddin Zaki dan Nasruddin Mesir itu menuju Mesir, dan mereka ini berhasil mengalahkan pasukan Khalid dan apa namanya membantu Mesir. Ternyata Syawal ini yang minta tolong ke Yusuf Zaki, Zaki. itu ternyata pengkhianat. Nah, ya. Pengkhianat bersama dengan pasukan Khalid supaya dia mengokohkan apa namanya posisi kepemimpinannya di Mesir. Nah, ketika ternyata diketahui Syawal itu apa namanya pengkhianat, akhirnya diangkatlah pamannya tadi si Asaduddin itu menjadi wazir Mesir. Setelah ini turun lagi nih. Nah, ketika sudah mau diangkat misal Asaduddin setelah 2 bulan mau diangkat, ternyata setelah diangkat 2 bulan diangkat, ternyata Asaduddin meninggal. Akhirnya digantikanlah si Yusuf bin Najib itu. Nah, karena Yusuf bin Najib itu menjunjung nilai agama Islam yang lurus atau Sunni, terutama dia mengambil mazhab Syafi'i. Nah, gaya kepemimpinannya ini justru membuat Islam itu tegak. Di mana padahal Mesir itu saat itu dikuasai oleh apa namanya khilafah Fatimiyah. Iya, betul. Nah, di sini akhirnya si Yusuf bin Najib Ayyub ini mendapat gelar namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Wah, Masya Allah, ini dia tokoh jadi, kita ya. Jadi sebenarnya Yusuf bin Najib ini adalah yang terkenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, apa namanya? Ya, atau artinya itu adalah Salahuddin itu adalah pembela agama yang lurus. Nah, di sini Salahuddin Al-Ayyubi itu dengan keberhasilan memimpin Mesir, dia akhirnya berhasil menyatukan Syam dan Mesir di bawah kepemimpinannya ketika gurunya itu Nuruddin Zaki itu wafat. Nuruddin Zaki itu wafat dan karena diserahkan kepada anaknya itu Saleh Al-Malik. Memang karena dia masih muda, banyak perdebatan. Apa namanya perseteruan antara para pejabat-pejabatnya itu. Akhirnya mendengar hal itu, akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi yang mengambil alih Syam dan akhirnya dia menguasai Syam dan Mesir. Nah, dengan berhasil bersatunya Syam dan Mesir di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, maka kembalinya harapan umat muslim itu di tangan Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu pada tahun 1127 melalui pengepungan di Baitul Maqdis tanpa pertumpahan darah yang berarti. Nah, di situ akhirnya Baitul Maqdis kembali ke tangan umat muslim. Dan efeknya seperti yang di bab sebelumnya, masa kemasan itu lagi saat di mana akhirnya nanti berlanjut terus, akhirnya akan muncul namanya Khilafah Utsmani. Yang mana di bawah apa namanya Khilafah Utsmani ini sampai pada tahun 1453 yang diketahui Konstantinopel yang tadi di chapter sebelumnya sebagai apa namanya perbatasan umat Kristen, ibu kota ya. Ibu kota umat Kristen itu ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, yang mana ini sudah diceritakan oleh Rasulullah melalui hadis Rasulullah, itu adalah sungguh suatu saat Konstantinopel akan ditaklukkan, maka sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baiknya pasukan itu adalah pasukan itu. Nah, itu adalah di chapter kelima ini saat ini adalah di saat mungkin bisa dijelaskan tentang Salahuddin Al-Ayyubi itu sebenarnya siapa sih gitu. Kalau bisa dia bisa menjelaskan kronologis. Masya Allah sekali, ini luar biasa ya. Jadi kalau misalnya kita coba telusuri, ternyata keberhasilan dan kesuksesan yang diraih oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu merebut kembali, mengambil alih kembali tanah suci Palestina ya, itu adalah satu
pencapaian dari generasinya gitu. Jadi berbagai kalangan kaum muslimin meyakini bahwa Salahuddin itu bisa dibilang seperti simbolnya, maskotnya gitu, simbolnya, maskotnya. Beliau tidak akan mungkin bisa untuk meraih kemenangan itu kalau tidak didukung oleh ratusan bahkan mungkin ribuan orang yang sekaliber beliau gitu, yang juga berjuang bersama-sama untuk mengambil kembali tanah suci Palestina dari tangan kaum kafir gitu ya. Artinya memang ketika itu secara massal muncul, tumbuh, lahir dan hadir ya orang-orang yang sekaliber Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dalam jumlah yang massal, dalam jumlah yang banyak, sehingga kemenangan itu ya, penaklukan kembali atau futuhat kembali tanah suci Palestina berhasil diraih di masanya generasi Salahuddin gitu. Di generasi itu, generasi yang mana Salahuddin Al-Ayyubi hadir di situ, dan ternyata orang-orang yang sekali berdia nggak cuma dia sendiri gitu kira-kira ya, tapi ada ratusan ribuan gitu. Emang seperti apa sih Salahuddin Al-Ayyubi itu karakteristiknya? Ya itu tadi, memiliki akidah yang lurus ya kan, memiliki akidah yang lurus itu nanti kayaknya beberapa poin yang ingin sekali saya highlight ya. Beliau memiliki akidah yang lurus, beliau memiliki pengamalan yang luar biasa terhadap ajaran agama gitu. Selain itu beliau juga belajar ya, berguru kepada para ulama ya. Sebab kayak misalnya beliau selain memiliki guru-guru dalam bidang militer seperti Nuruddin Zanki misalnya, Asaduddin Syirko, ayahnya sendiri Najmuddin Ayyub gitu. Beliau juga belajar agama gitu. Misalnya beliau berguru kepada Syekh Qutbuddin An-Naisaburi misalnya. Kemudian ada beragam nama-nama ulama yang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berguru kepada mereka gitu. Sehingga kemudian beliau menjadi seorang yang paham, mumpuni ya terhadap ilmu-ilmu Islam gitu. Nah, selain itu, ini yang salah satu yang puncaknya itu adalah beliau memiliki semangat dan memiliki tekad untuk berjihad yang tinggi. Nah, di sini ya. Nah, jadi lahirnya dan munculnya Salahuddin Al-Ayyubi bersama dengan para kesatria Islam yang lain yang sekali berbeliau itu adalah karena peran dan karena jasa-jasa para ulama dari generasi sebelumnya, yaitu para ulama yang mereka itu mendidik umat, berdakwah, dan mereka itu terus bergerak untuk menyadarkan kaum muslimin dari berbagai paham-paham yang tidak benar. Kita ingat bahwa pada periode itu ada banyak sekali paham-paham yang tidak benar ya, akidah-akidah yang keliru, yang salah satunya itu secara masif mewujud dalam entitas khilafah Fatimiyah ya, yang beraliran Syiah. Nah, jangan dikira itu khilafah Fatimiyah itu jahatnya, dahsyat itu kejahatannya itu terhadap kaum muslimin khususnya dari kalangan Ahlus Sunnah ya. Mereka menghina para sahabat ya. Abu Bakar, Umar, Utsman itu neraka kata mereka. Ya kan? Itu berarti kekeliruan atau penyimpangan yang sangat dahsyat terhadap akidah yang lurus gitu loh. Bagaimana mungkin ya, ada orang berkata bahwa Abu Bakar masuk neraka? Bagaimana mungkin? Padahal Abu Bakar itu adalah sahabat dekat Nabi Muhammad SAW, hijrah sama beliau, di dalam goa sama beliau, menjadi khalifah ya setelah sepeninggal beliau gitu. Bahkan dianugerahi sebagai salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Masa orang-orang ini, orang-orang Fatimiyah ini bilang Abu Bakar masuk neraka? Itu akidah apa gitu loh? Kemana itu akidah model begitu merujuknya? Kan itu akidah sesat, nggak bener itu. Selain itu Umar katanya masuk neraka Umar itu. Selain itu istri-istri Nabi Muhammad SAW, apalagi sama Siti Aisyah, bencinya, alhamdulillah itu orang.
Orang-orang begitu tuh. Pokoknya mereka itu kepada ahlul bait udah, ya. Ali misalnya, Fatimah, Hasan. Maksudnya kita tahu sendiri lah ya apa sekte Syiah itu kayak gimana gitu. Nah, kerusakan yang mereka hadirkan juga tidak kalah mengerikannya. Ulama-ulama Ahlussunnah dibunuh, jangan dipikir dibunuh itu. Ya. Kemudian mereka banyak menyerang negeri-negeri kaum muslimin. Selain itu, mereka juga berkonspirasi sama pasukan salib untuk menyerang kaum muslimin Ahlussunnah. Mereka itu mendingan bekerja sama orang kafir. Ya. Ini udah banyak sekali. Misal kawan-kawan bisa membaca buku Daulah Fatimiyah misalnya, karya Syekh siapa gitu ya, itu terbitan Al-Kausar tuh, tebal bukunya, itu diuraikan bagaimana ya sepak terjang sesatnya khilafah Fatimiyah itu. Nah, satu langkah pertama yang ketika itu dilakukan oleh para ulama adalah membersihkan akidah umat nih. Ya, kita misalnya bisa menyebut ulama-ulama mana saja yang berperan besar, berperan penting dalam meluruskan akidah umat, mendidik generasi yang nantinya pas udah besar jadi generasi Salahuddin. Yang pas udah besar mereka itu memiliki akidah yang lurus dan semangat jihad yang tinggi sehingga bersama-sama Salahuddin Ayyubi lalu berjihad merebut kembali tanah suci Palestina. Misalnya ada Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, siapa sih yang nggak kenal Al-Ghazali ya? Bukan si artis ganteng itu bukan Al-Ghazali yang mana ya, ini Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ulama besar gitu ya, yang nulis kitab Ihya Ulumuddin dan banyak lagi karya-karya beliau. Selain itu misalnya ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, siapa yang tidak kenal misalnya di Indonesia Syekh Abdul Qadir Jailani? Banyak sekali. Nah, ya lahum al-fatihah ya, Masya Allah. Nah, ini dua ulama ini di tengah-tengah beragam dan banyak ulama ya. Mereka hidup di zaman itu, zaman ketika tanah suci Palestina direbut oleh kaum kafir, oleh pasukan salib. Mereka hidup di zaman itu. Dan walaupun mungkin mereka tidak menyaksikan secara langsung, saya cukup yakin mereka tahu ada kabar bahwa tanah suci Palestina itu udah direbut dari tangan kaum muslimin. Itu mereka mesti tahu itu. Karena ini berita besar, ini berita yang menggemparkan kaum muslimin. Makanya kemudian mereka terus berdakwah, ya, berdakwah kepada siapa saja untuk mengingatkan kaum muslimin supaya bangkit, bersatu. Mereka rela mendidik generasi umat yang nanti ketika besar jadi generasi di zamannya Salahuddin. Itulah yang kemudian disebut generasi Salahuddin itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, Sultan Salahuddin Ayyubi memberantas nih segala anasir-anasir Syiah ini. Makanya ketika mereka berurusan sama Syawar ya, tahun-tahun 1164 gitu kan. Itu karena memang ketika itu Khilafah Fatimiyah nih meminta bantuan tuh kepada Sultan Nuruddin Zanki, ya kan, meminta bantuan. Karena si Syawar ini lagi berkonflik sama salah seorang wazir dari Fatimiyah juga namanya Dirgam. Nah, itu konflik internal mereka. Syawar datang kepada Nuruddin Zanki minta tolong kirimin pasukan dong buat mendukung kekuasaan saya. Karena saya lagi ada konflik nih sama si Dirgam. Dirgam punya pasukan sendiri gitu. Sementara Khilafah Fatimiyah waktu itu dipimpin oleh seorang khalifah muda namanya Khalifah Al-Adid Billah. Al-Adid masih muda sekali, Khalifah Al-Adid itu. Nah, makanya kemudian karena ketajaman politik dan intuisi Nuruddin Zanki ini dikirim sama beliau kan. Nah, dikirim Asaduddin Syirkuh bareng sama Salahuddin dikirim. Nah, membantu Syawar, udah dibantu, tapi ketika itu memang Nuruddin Zanki memerintahkan jangan tinggalin Mesir. Ibaratnya kan udah berhasil nih misinya. Ya, Nuruddin Zanki memerintahkan
pasukan kaum muslimin, pasukan Nuruddin Zanki tetap ada di situ. Jangan dibawa pergi, jangan pulang, ibaratnya gitu. Jangan pulang. Lah si Syawar kan ngerasa ini kan udah berhasil nih, si Dirgam udah disingkirin misalnya, kan tewas dia gitu, pasukannya juga udah kocar-kacir, kok nggak pulang-pulang si Syawar. Kan udah penguasa di tangan saya, udah pulang sana gitu. Si Syawar ini gitu dia. Nah, gara-gara itu dia malah kemudian lewat belakang minta bantuan sama pasukan Salib itu. Waktu itu pasukan Salib rajanya si Amalrik, Raja Amalrik ini masih saudara sama si Baldwin, ya, Raja Amalrik ini. Nah, kemudian dia minta bantuan sama Raja Amalrik itu, minta bantuan pasukan, gunanya untuk ngusir Asaduddin sama Salahuddin pasukannya itu. Ya kan? Nah, sampai kemudian terjadi pertempuran antara pasukan Salib. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ketajaman Salahuddin. Menang tuh lawan pasukan Salib ketika itu. Raja Amalrik harus tunduk dan kemudian kembali ya ke tanah suci Palestina dengan kekalahan. Si Syawar sendiri kan akhirnya tewas begitu di situ. Maka kemudian yang menjadi wazir, nah itu seperti disebut tadi oleh Mas Zarfan, Asaduddin. Hanya 2 bulan Asaduddin Syirkuh menjadi wazir, dia kemudian mendadak meninggal. Dalam beberapa sumber katanya kekenyangan katanya. Masa sih gitu sih? Masa makan Iya, kan katanya dia waktu itu tuh makan kebanyakan katanya, kekenyangan, keselak gitu kan. Nah, meninggal. Emang yang bersifat berlebihan juga banyak. Iya, katanya. Ya, jadi maksud dari ini kekenyangan. Iya, kekenyangan, keselak ya kan, meninggal. Nah, makanya kemudian yang memegang kekuasaan secara de facto di situ di Kairo kan waktu itu ya hanya Salahuddin gitu. Khalifah Al-Adid sendiri ya dia nggak memegang kekuasaan apa-apa karena memang kekuasaannya itu, tahtanya itu karena sistem udah begitu gitu ya. Nah, jadi dia terlalu melimpahkan kekuasaan kepada wazirnya. Nah, makanya akhirnya kemudian Salahuddin Ayyubi diangkat menjadi wazir di situ. Nah, menang dong ya kan. Di situ kekuasaan dipegang sama dia. Ini menjadi sebuah jalan nih, menjadi sebuah jalan yang lempeng bagi Salahuddin Ayyubi untuk menguasai dan mengendalikan, ya kan? Nah, makanya kemudian ketika itu dia tetap membiarkan Khalifah Al-Adid itu di atas tahtanya, ya. Tetapi dia kendaliin semua. Nah, di situ dia melakukan berbagai perubahan-perubahan besar. Yang tadinya khotbah itu menghina Abu Bakar, Umar, Utsman, ya para sahabat dihina, diganti semua sama Salahuddin. Tidak boleh ada khotbah yang seperti itu lagi. Nah, gitu. Nah, kemudian sekolah-sekolah Syiah misalnya udah dibubarin sama Salahuddin. Udah itu berkuasa kan. Nah, dia bikin begitu. Khalifah Al-Adid udah nggak bisa apa-apa. Sampai kemudian dalam usia 20-an tahun gitu, Khalifah Al-Adid ini meninggal ya. Nah, setelah meninggalnya itulah Sultan Al-Ayyubi memegang kekuasaan penuh. Nah, di sini Mesir nih. Maka dia kemudian menyatukan Mesir, Damaskus ya pasca wafatnya Nuruddin Zanki rahimahullah. Nah, kemudian beliau mempersatukan. Nah, poin berikutnya, persatuan. Nah, ini persatuan ya. Yang pertama tadi akidah yang lurus, yang kedua persatuan. Salahuddin tahu betul persatuan itu sangat penting bagi memenangkan pertempuran, bagi memenangkan jihad fisabilillah. Makanya beliau ajak tuh sultan-sultan yang lain gitu untuk bersatu. Nah, makanya kan kayak As-Sholih Ismail misalnya diajak, emang masih sangat muda gitu ya. Nah, tetapi kan sempat nggak mau tuh Sholih Al-Malik Ismail sempat nggak mau, tapi pada akhirnya mau juga ya setelah ditawari, dibujuk, mau juga akhirnya gitu. Nah, sampai kemudian Homs, Aleppo dibuka semua sama Salahuddin Ayyubi, sehingga pasukan Salib itu kayak secara tidak langsung terkepung itu. Wilayah Kingdom of Jerusalem itu terkepung oleh wilayah kekuasaan Salahuddin Ayyubi.
yang ada di sekitarnya. Nah, sampai kemudian ketika itu, kalau misalnya teman-teman pernah nonton dulu film lama itu, Kingdom of Heaven, pernah dengar film itu? Wah, itu keren, 2005. Oh, berarti Film 2005, ya. 2005, keren banget tuh film itu, memperlihatkan cukup objektif kok itu. Si Ridley Scott itu yang bikin ya. catatan buat kita. Nah, nonton pokoknya misalnya saya rekomendasikan nonton film Kingdom of Heaven. Teman-teman, Kingdom of Heaven. ini Mas Awon mau nonton Iya, penasaran kan? Nah, Langsung keren. Ada adegan si Solahuddinnya, ada yang jadi Solahuddinnya tuh yang jadi Abu Bakar kalau di serial Omar. Oh, Dia yang jadi Solahuddinnya tuh. nobar-nobar. Itu keren. Film itu keren. Digambarkan bagaimana ketika itu ya, pasukan salib itu betul-betul kalah strategi gitu. Khususnya dalam perang Hattin. Memang secara adegan nggak digambarkan perang Hattinnya gitu, tetapi kelihatan banget perang Hattin ya, yang terjadi beberapa bulan sebelum bulan Oktober, di bulan September apa di bulan Agustus gitu. Perang Hattin itu pecah ya antara pasukan Sultan Salahuddin melawan pasukan salib. Itu karena kecerdikan Salahuddin, dia sengaja kayak mengulur-ngulur tempat pertempuran gitu. Jadi dia pancing dulu gitu, pancing pasukan salib. Kemudian setelah si rajanya namanya itu Guy de Lusignan, nama rajanya ya, orang Prancis ya. Bukan orang bukan orang yang suka ngapak itu, nyong begini. nggak tahu apa gitu. Nyong Gak bisa. Kalau beda banget sama Sunda. namanya Guy, tulisannya Guy kan bacanya Guy kan, Guy de Lusignan. Nah, orang Prancis. Nah, Guy de Lusignan ini dia itu raja yang nggak becus lah bisa dibilang gitu. Nah, dia kemudian kemakan strateginya Salahuddin. Dia keluarin pasukan, dia pimpin pasukannya. Di mana pasukan Salahuddin? Oh, ada di ini deket Tanduk Hattin. Dia datang ke situ, padahal ya sepanjang perjalanan menuju Tanduk Hattin itu, jadi kenapa tempatnya namanya Hattin? Karena di situ kayak ada dua bukit karang yang seperti tanduk. Nah, sehingga disebut Tanduk Hattin. Nah, makanya kemudian ada di situ, wah udah kita kejar. Sementara kayak sumber-sumber air tuh udah dipapetin semua sama pasukannya Salahuddin, sehingga orang-orang ini nggak bisa minum gitu. Ketika tiba, wah habis dah. Habis tuh di berantas sama pasukan Sultan Salahuddin. Nah, sehingga dengan adanya kemenangan itu, rajanya Guy de Lusignan ditangkap. Ada salah seorang bangsawan Kristen juga itu yang jahat sekali, itu namanya itu lupa. Itu digambarin tuh di film Kingdom of Heaven itu. Gerard de Rayford bukan deh. Kok lupa sih. Nah, orang ini dipancung langsung sama Salahuddin gara-gara dia suka menyergap jamaah haji orang ini. August. Lupa. Iya. Padahal ingat si lupa itu. Jahat dia orang ini. Salahuddin bersumpah, saya sendiri ntar yang penggalian katanya. Di perang Hattin itu kan ditawan tuh si orang ini. Raja kan dikasih minum nih. Ya, memang Salahuddin kan gitu ya karakteristiknya ya. Lemah lembut, baik. Raja Kristen kasih minum dia. Nah, sama si raja ini sama Guy de Lusignan ini kan di sebelahnya ada orang ini. Dikasih nih. Kata Salahuddin, saya nggak kasih kamu, kata dia. Itu benar-benar saking bencinya gitu. Perasaan saya nggak kasih kamu, katanya. Habis kayak gitu, diambil pedang, langsung sama dia ditebas kepalanya, coplok. Itu karena si orang itu kan jahat. saking gayanya karena dia Betul. mengganggu Jamaah haji. Betul. Itu nggak sekali dua kali tuh.
Aduh, Gerard de Rydford bukan, Deng. Gerard Master. Gerard de Cari dong. Oh iya. Gerard de Rydford Bukan Gerard de Rydford deh. siapa tokoh? Coba ya. Coba kita cek ChatGPT. apa ininya, Siapa kuncinya. pejabat Kuncinya. yang suka membunuh Iya. jemaah haji? Tokoh pasukan salib yang dieksekusi langsung oleh Salahuddin. DMR editor lo edit duluan. Membunuh. Kalau membunuh. Membunuh. Suka. Tokoh pasukan salib yang dieksekusi langsung oleh Salahuddin. Lupa itu namanya, nama Prancis gitu sih. Reynald Oh, Reynald de Chatillon. Reynald. Oh, Reinhard of Chatillon. Reynald de Chatillon. Itu paling ikonik. Itu mah gila orang itu. Reynald de Chatillon itu dieksekusi langsung oleh Salahuddin gara-gara kejahatannya. Reynald itu dia pernah menghimpun pasukan mau nyerang Mekah. Sableng itu orang tuh. mau itu ngikutin Abraha. Lah iya. Nah, ketika ketangkap ya kan, emang siapa suruh itu minum gitu kan? Oh, aduh, sama Salahuddin habis sudah mati dia ditebas sama Ya kita di apa katanya setelah perang Hattin. Iya, dari perang Hattin memang. Karena Reynald itu ikut perang Hattin bareng Guy de Lusignan ikut. Kan kalah kan? Nah, ditawan dong ya kan. Komandan-komandan jenderal-jenderal itu ditawan. Nah, Raja Guy de Lusignan dikasih minum sama Salahuddin sebagai wujud keramah tamahannya. Karena kata Salahuddin nggak ada pemimpin bunuh pemimpin katanya gitu. Dikasih minum dia ramah. Lah sama dia dikasih dioper gelasnya ke si Reynald. Nah, kan itu suruh minum. Betul deh itu. Tapi menarik satu dari kisah yang saya sampaikan tadi ya. Tapi lu sadar nggak sesuatu hal dari kisah yang tadi tentang Salahuddin Al-Ayyubi ini? Kesamaannya dengan pembebasan Umar bin Khattab di chapter 2 tadi yang saya ceritain. Kira-kira ada nggak? Ada gambaran tuh. Ada gambaran. Tapi gue nih memang itu ketika tadi kan Nuruddin Zanki itu kan nyuruh Asaduddin Sirkus sama Salahuddin itu untuk stay di Mesir. Betul. Ya kan? Ya. Di Mesir. Iya. Nah, apa namanya? Di Salahuddin Al-Ayyubi itu membebaskan Baitul Maqdis ketika Syam dan Mesir itu dikuasai oleh umat Muslim. Nah, di zaman Umar bin Khattab tadi, ketika tadi Ustaz bilang di chapter 2 tadi, di chapter 2 kemarin. Sebelumnya, apa namanya kan Umar bin Khattab itu kan menyuruh siapa tadi Khalid bin Walid sama Abu Ubaidah bin Jarrah dari Irak ke Syam. Betul. Di mana waktu itu Mesir udah dikuasain duluan sama Umar. Amr bin As. Nah, akhirnya yang mana itu sama-sama dikuasain Umar bin Khattab, Mesir dan Syam itu baru Baitul Maqdis lepas. Nah, ini juga sama kejadian ulang lagi di Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu ketika Nuruddin Zanki itu udah menerima Mesir kan tadi Asaduddin Mesir sama Salahuddin Al-Ayyubi menguasai Mesir. Itu sebenarnya kalau nggak salah Syam itu gimana saat pembahasan dari itu apa udah dikuasai dulu sama Nuruddin Zanki untuk Syam itu? Jadi memang sekitar-sekitarnya ya itu memang sudah berhasil diambil alih gitu wilayah kaum muslimnya. Cuman ketika Nuruddin Zanki itu wafat, akhirnya itu dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi kan. Iya, Berarti akhirnya kayak ada pola gitu Ustaz. Jadi ketika kuasain Mesir sama Syam itu dikuasain, itu malah memang mempermudah kita untuk menguasai. Betul sekali. Itu lihat relevannya di bukunya profesor. Betul sekali. Nah, itu gimana Ustaz? Betul. Jadi memang di sekitarnya itu ya memang karena kan ibaratnya itu kayak jadi base-nya untuk
nanti maju ke situ ke pusatnya yaitu di tanah suci gitu kan. Makanya kalau sekitarnya enggak berada di bawah kendali dan kuasa kaum muslimin, ya sulit. Susah apa sulit jadi sulat. Sulit gitu. Ada chapter 2-nya juga. Sulit. Jadi sulit gitu. Makanya memang itu tadi persatuan ya, di poin yang kedua ini persatuan. Yang mana persatuan itu adalah menggabungkan wilayah-wilayah yang ada di sekitar tanah suci Palestina harus berada di bawah kendali kaum muslimin. Ya khususnya berada di bawah kendali seorang pemimpin muslim yang soleh gitu, yang lurus gitu. Makanya nanti dengan adanya itu mempermudah nih ke sini. Itulah yang kemudian pada tanggal 2 Oktober 1187 pada momen itu setelah dikepung ya kan. Nah, itu pengepungan itu secara dramatis digambarkan di film Kingdom of Heaven itu tuh. Iya. Nah, kepung. Kok Ini baru penemuan ini. Baru penemuan ini. Iya. Terus Iya. Mantap. Iya, coba kasih apa ya? Kesimpulan apa yang kita pelajarin di chapter 5. Kesimpulannya ya. Berat banget. Bantu dulu dong. Nih. Belum Besok kayak berjuang ya. Nah, apa namanya? Mungkin kesimpulan bisa diambil adalah gitu. Ya tadi ketika kita hancur itu gara-gara dua hal kan. Iya. Perpecahan, Betul. satu lagi sama dengan meninggalkan agama syariat Islam. Betul. Tapi kita juga bersatu kita juga menang ketika dua hal itu tercapai sebenarnya. Betul. Yaitu ketika kita syarat itu kita tegakkan. Ya. Yang kedua adalah persatuan itu ada lagi gitu. Betul. Ya kan? Itu yang masalahnya di situ. Ya. Dua hal itu sebenarnya. Keteladanan moral, Ya. misi. Kalau kita nggak ngikutin syariat agama, kita hancur. Kita nggak bersatu itu juga dan itu nggak bisa salah satunya harus dua-duanya. Ya kan? Nggak bersatu doang tapi nggak punya agama ya. Betul. Sebenarnya kayak apa sih ya? Ya. Ya kan? Akhirnya kalah sama Rasulullah SAW. Ya. Dan kalau misalnya cuman syariat doang tapi nggak ada kekuatan dalam satu ya itulah akhirnya hancur jadi. Dan akhirnya ya dan dibuktikan dengan Saudi Arabia ini dengan kita syariat yang ditegakkan terus persatuan itu ada dan itulah jadilah otomatis itu bisa bebas lagi. Betul. Itu dia kesimpulan di chapter 5. Betul. Dan momen diambil alih kembali ya tanah suci oleh Sultan Salahuddin itu bersamaan dengan tanggal Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yaitu di 27 Rajab 583 Hijriah. Itu berarti Hari baik, bulan baik, Masya Allah. Ketika Rasul itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Betul. Aqsa. Masjidil Aqsa udah pasti kerjanya apalagi kita bisa lihat kebiasaan dari Tuhan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oke, Ustaz, terima kasih untuk chapter 5 kita hari ini, Ustaz. Kita kayaknya sudah mulai lelah. 5 episode kita berjuang. Tinggal satu chapter terakhir, Ustaz. Tentang judulnya The Second Dawn of Islam. Masya Allah. Yaitu tadi kan kita sudah lihat masa kemasan terus jatuh lagi dan ternyata kejadian itu berulang lagi. Itu adalah kejahatan umat muslim lagi. Betul. Dan yang ini lebih parah, Ustaz. Ya. Karena benar-benar kalau sebelumnya itu masih ada sosok kayak Saladin Ayyubi. Yang ini benar-benar lebih ya udah nggak ada siapa-siapa gitu kan. Nah, itu yang nanti kita akan bahas di chapter berikutnya The Second Fall. Jadi insyaallah stay terus buat teman-teman yang masih kuat dan semoga kita juga masih kuat di sini. Tapi di episode ini bakal ada kaitannya dengan yang kondisi sekarang nggak? Ada. Silakan nanti akan ada hint-hint yang mau kita bahas yang nanti buat masuk ke The Second Fall itu. Oke semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat yang mau mendukung program dakwah Sam, bisa dengan membeli merchandise dari kami. Ada t-shirt, ada tote bag, dan masih banyak lagi.
Sebagian keuntungan juga akan kami salurkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Jadi jangan lupa dukung kita ya.